Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan ngobrol tentang Law of Attraction ya. Bagaimana Law of Attraction ini itu bisa bekerja di dalam diri kita. Ya, langsung aja kita ke Bang Windy. Silakan Bang Windy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dimanapun kamu berada, saya doakan makin hari kamu makin sehat lahir batin, makin kuat jiwa raganya, makin menjadi manfaat buat semakin banyak orang, dan makin bahagia lahir dan batin. Lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau diperhatikan doa saya, kalau kamu benar-benar memperhatikan doa saya tadi, kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat untuk kebaikan, ada pakai kata semoga atau mudah-mudahan nggak? Nggak ada. Kita refleksi diri. Tahu nggak kenapa saya bahas ini semua nih pemirsa? Gimana Bang? Ini sebagai pembukaan kita. Oke. The Law of Attraction. Law of Attraction itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya hukum. Hukum. Tarik menarik. Tentunya akan ada yang dilempar dong yang sebelum ditarik. Kayak mancing. Emang tiba-tiba kita narik. Ya. Sebelum narik, Lempar dulu ikannya kan dilempar dulu kan. Berarti namanya hukum tarik menarik. Berarti ada yang dilempar dulu. Ada yang disuguhkan dulu. Nah ketika kita berdoa pun ini kan kita lagi menyuguhkan kepada semesta. Allah gitu bahasanya. Kalau kita ngelemparnya nggak yakin. Kira-kira nyampe nggak tuh? Enggak. Nyampainya ya yang nggak yakin tadi ya. Iya kan? Hukum tarik menarik. Bagian dari hukum alam. Kalau kita ngelemparnya kita nggak yakin, padahal Allah mengajarkan kita kalau kita berdoa atau kalau kita lagi mengejar sesuatu, melakukan sesuatu kan harus yakin dulu. Yakin nggak kamu cantik? Yakin. Yang cowok ganteng ya, jangan kebalik. Kalau kamu aja nggak yakin cantik, maka yang menarik ke dalam dirimu adalah ketidakcantikan alias ketidakpedean. Berarti kalau kamu nggak pede, keluarnya apa? Nggak pede. Berarti nggak cakep kan? Malu, minder. Jadi insecure kalau bahasa kerennya. Ya, betul. Membandingkan diri dengan orang lain. Padahal Allah menciptakan kita nih secara individu masing-masing punya kelebihan masing-masing. Terus kenapa nggak fokus kepada kelebihan kita? Karena itu tadi, karena ngelemparnya udah nggak yakin. Ngelempar dari dalam diri. Maka hasilnya kehidupannya juga enak atau kagak? Kejadiannya. Iya. Jadi apa yang kita lempar ini, apa yang kita tarik, apa yang kita tanam akan kita dapatkan buahnya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya. Apa yang kita sebabkan inilah akibatnya. Jadi semua itu karena diri kita sendiri. Tapi yang apa yang ditanamin dalam diri kita apa? Sebenarnya sama, ini bagian dari hukum alam. Otomatis selama kita hidup di bumi ini, mau percaya kek, mau nggak percaya kek, mau yakin gak yakin tetap lagi terjadi. Artinya apa? Yang kita tanam apa sih? Tanamnya di mana? Nih, lihat, pegang kepalanya. Nih awalnya. Pikiran. Nah, otak kita ya. otak kita isinya namanya Pikiran. Nanti turun ke sini. Namanya hati. Disinilah kuncinya. Bukan di sini. Iya. Di sini. Di sini yang sebagai awal, sebagai sumber Penciptaannya ya. Penciptaannya di sini. Mau mikir apa, mikir yang jelek, yang bagus, semuanya di sini ya. Di sini awalnya Pan, ya. nggak mungkin di sini. Di sini Pan ya. Nah, otak dengkul itu Bang. inilah yang membedakan kita dari makhluk lain. Dalam ayat kan ada. Apa itu? Manusia lebih spesial, lebih sempurna dari makhluk lain kayak kucing nih. Karena punya akal dan pikiran. Maka gunakan akal pikiran kita untuk sebaik-baiknya kehidupan kita. Bukan malah untuk sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, sesusah-susahnya pikiran kita. Ya. Jadi kalau saat ini nih, kamu ada yang saat ini merasakan kehidupannya masih susah, masih sempit, masih penuh masalah, nggak usah lihat keluar. Coba refleksi diri, apa sih yang selama ini gue tanamkan dalam pikiran dan hati gue? Rasa apa, pikiran apa, sehingga kejadiannya kayak sekarang. Sesederhana itu kok. Apa sih yang menyebabkan gue kayak gini? Jangan-jangan, selalu pakai kata jangan-jangan. Buat diri sendiri aja, jangan buat orang lain.
Kan seringnya kita gampang menilai orang lain. Iya. Melihat kejelekan, kekurangan orang lain. Akhirnya kita komentar. Tapi apa yang di dalam diri kita ini? Kenapa? Apapun yang kita keluarkan nih, berarti kan dari dalam. Kalau namanya keluarkan, keluar tuh lewat mulut, lewat ucapan. Ya. Berarti kan dari dalam. Dari dalam itu apa? Ya dari pikiran kita dan rasa di hati kita. Kalau ngelihat sesuatu komentarnya negatif, udah pasti berarti dalam dirinya Negatif. penuh negatif. Law of attraction. Orang seringkali narik duit dengan afirmasi, terus dengan visualisasi. Saya nggak bilang salah. Silakan aja dan coba sepengalaman kamu selama ini gimana hasilnya. Ya pemirsa. Sepengalaman kamu aja. Karena banyak orang yang ke saya itu, bang saya udah afirmasi sekian kali. Bang saya udah visualisasi. Tapi kok kejadiannya malah kebalikannya ya. Mendingan saya pikirannya kebalikannya aja dah. Malah terjadi. Nah ini. Hati-hati kalau kamu milih malah kebalikannya adalah ya sebenarnya tinggal tunggu waktu aja kejadian. Tunggu waktu. Permasalahan kita manusia itu nggak sabar. Orang nanem aja nanem pohon. Kamu kalau pernah nanem, saya pernah nanem pohon mangga waktu itu. Dari kecil, dari bibit banget, dari segini. Itu sampai dia tumbuh lebat butuh waktu 4 tahun. Belum berbuah, belum. Nah sekitar tahun ke-5, ke-6 dia baru berbuah. Artinya ketika kita nanam sesuatu, cara kerja alam semesta ini adalah dia memproses. Anak kecil aja nih, kamu kalau punya anak, kamu lihat anak deh yang belum punya anak. Emang dari brojol pada saat lahir dia langsung jalan? Enggak lah. Butuh waktu sekitar 11 bulan Ya. dia untuk berjalan. Sebelum berjalan pun dia ada proses. Mulai dari dia gulang-guling, dia duduk, terus dia berdiri, dia jatuh lagi. Dia berdiri lagi, dia jatuh lagi. Terus ya, sampai dia berdiri, ajak dia berjalan, nah, baru dia bisa ajak berlari. Ada proses, hukum alam itu butuh proses. Tergantung apa yang kita tanamkan. Bang saya udah narik duit, saya udah visualisasikan duit banyak. Tar dulu, kuncinya bukan di situ. Mau afirmasinya 100 kali, 1000 kali, kalau itu bertolak belakang sama rasa di hatimu. Yang ketarik tuh rasanya. Sekarang saya tanya nih sama kamu, Fani boleh jawab. Ya. Ketika ada orang, bayangkan orang narik duit di pikirannya, afirmasinya tentang I love money, oh saya adalah magnet uang, bla bla bla. Ketika orang lagi kondisi apa sih orang narik duit? Lagi kondisi kelebihan duit atau kekurangan duit biasanya, umumnya? Lagi BU bang butuh. Lagi BU, butuh uang. Berarti realnya dia kan lagi nggak ada uang, Ya. kekurangan uang, Kurang. butuh uang. Rasa di hati dia gimana nih? Umumnya orang, saya bilang umumnya, bukannya khususnya orang. Ya. Umumnya kalau orang kekurangan uang, berarti dia kayak punya utang, terus banyak tagihan, kebutuhannya juga kekurangan tentang uang ya. Ya. Berarti rasa di hati dia apa saat itu? Saat itu. Lagi kurang uang, lagi butuh uang, lagi nggak enak perasaannya karena ya nggak ada uangnya. Betul. Jadi coba kamu bayangkan kamu ada di kondisi kekurangan itu. Rasa apa? Rasakan apa yang muncul saat itu. Nyesek bang, nggak Nyesek. enak. Sempit, Terlepas dari afirmasi sempit. dulu ya, jangan bicara afirmasi, jangan bicara visualisasi. Nyesek, sempit, ya apa ya, khawatir, Hmm. takut, ya gitu deh bang. Emosinya negatif ya. Ya jelek semua ya Jelek bang ya, semua. yang tadi saya sebutin. Hukum alamnya, apa yang kita tanam, kita tabur, kita akan tuai. Kalau tanamannya adalah yang tadi semua itu yang negatif, kira-kira yang berbuah apa? Yang berkembang. Yang jelek-jelek ya. Nah itu, makanya jangan heran kalau kamu udah afirmasi, udah visualisasi, tapi rasa di hati kamu belum selaras. Nah ini, yang akan terjadi adalah yang rasa. Sebenarnya doa kita yang sesungguhnya bukan yang di mulut kok. Bukan yang di pikiran. Rasa di hatimu. Rasa ya, bukan perasaan. Rasa, oh beda ya bang ya? Beda. Rasa sama perasaan beda, ya? Beda. Oke. Rasa itu valid, rasa yang sesungguhnya. Bukan rasa asin manis ya, rasa di hati. Rasa di hati. Kalau perasaan itu berarti nggak valid, nggak nyata. Kan namanya perasaan. Banyak kan orang yang bawa perasaan, baper namanya. Ya. Beda, beda. Jangan baperan. Karena ketika kita baperan berarti itu kan emosi Negatif. negatif. Kalau kita tanamnya negatif, emosinya berarti yang tumbuh, yang berbuah apa?
negatif Negatif. kejadiannya. Iya. Sesederhana itu kok law of attraction. Karena gini, hukum alam dari pikiran dan perasaan kita itu akan membentuk rasa kita. Nah, hukum kerja inilah yang akan membentuk menjadi realitas. Realitas itu kenyataan kejadian. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan dan yang kamu Rasakan. rasakan. Bukan perasaan, rasa. Hmm. Dari perasaan yang berulang-ulang akan menjadi rasa. Bisa, cuman nah inilah. Bawah sadar kan nggak mengenal benar salah. Baik buruk. Enggak, dia nggak kenal. Jadi apa yang masuk ke dalam diri dia dianggap sebagai perintah valid. Perintah yang harus dijalanin. Bahasanya itu kalau bahasa kerennya absolut. Jadi kalau kamu merasa nggak percaya diri, merasa jelek, kurang ini, kurang itu. Ada nih contoh kalau kita ngaca. Bayangkan kamu ngaca. Yang kamu lihat jerawatnya yang sedikit itu atau seluruhan muka kamu? Seringnya yang kurangnya bang. Seringnya yang kurangnya kan? Inilah ada kurang ini matanya, bawahnya ada kurang ini. Berarti kamu lagi nanemin apa? Yang nggak bagus ya? Yang nggak bagusnya. Sadar gak? Agak. Enggak. Sekarang sadarin. Kalau kamu nanamnya nggak bagus, si jerawat itu atau si kurangnya atau ini udah mulai turun, kira-kira yang bertumbuh apanya? Yang jeleknya? Yang jeleknya. Saya mengalami ini semua. Muka saya katanya orang ganteng gitu kan ya. Kalau orang Betawi bilang mah laki banget, ya kan? Setuju pasti. Bukan punya saya, milik Allah, titipan. Terus satu ketika dulu, ya kan istri saya dipermak dah, pokoknya dah dibiayain biar keren, biar bisa dijual. Seneng. Ada yang kurangnya nih. Yang kurangnya apa? Misalnya tadi, oh ininya ada jerawat nih. Terus kita pasti fokusnya ke jerawat. Padahal itu seluruh muka kan matanya bisa ngeliat. Disyukurin kagak saat itu? Nggak inget. Nggak inget. Alisnya juga wah kayak awan berarak gitu kan. Coba bayangin alisnya cuma sebelah. Bayang nggak kamu? Nah sekarang dikasih alis 2 cakep terus nggak pernah diliatin. Apalagi yang lebih-lebihnya rambutnya keren gitu kan. Kamu nih, bukan saya dah, kamu. Disyukurin nggak? Enggak. Nggak inget. Bibirnya ya bisa ngomong, bisa makan, bisa ngecap, bisa lidah. Nggak disyukurin. Nggak inget ya bang? Nggak inget. Pipinya udah mulus gitu kan. Dilihatnya yang jelek, yang kurangnya. Coba nih andaikan kita puter ya. Nggak usah ngelihat si jerawat satu itu atau si kekurangan itu. Andaikan nih kamu merasakan semua kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Kira-kira si jerawat akan hilang nggak? Hilang. Hilang. Kalah ya. Karena kita tidak kasih makan. Karena kita nggak kasih energi. Energi itu apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sebenarnya kita ibaratnya lagi ngasih makan sama si tumbuhan yang kita tanemin. Jadi law of attraction itu nggak usah ribet-ribet. Adanya di dalam diri kita dulu. Apa yang ada di dalam diri kita terpancar, istilahnya kita ngelempar kayak tukang mancing tadi. Ya kan? Maka dia akan narik ke kita kejadian dari alam semesta. Jadi yang dibenahin bukan ininya, omongannya, bukan visualnya. Rasa kita. Rasa. Belajar dari hal-hal kecil. Makanya itu tadi analogi mancing ya. Ya kan? Lempar dulu, baru kamu akan tarik, dapat. Itulah law of attraction. Dalamnya kita dulu benahin. Makanya orang tukang mancing nih ya, kagak akan maju hidupnya. Bener. Kenapa bang? Nggak akan maju. Yang tukang mancing, yang suka mancing nih. Kagak akan maju. Ada nggak yang suka mancing? Suka mancing coba dah. Coba aja dia maju selangkah orang mancing. Cebur. Kirain kenapa Nggak akan maju. ya? Dia orang di depannya empang. Laut, coba aja dia selangkah. Cebur.